وسلم وبارك عليه. صلاة من المولى ونور لنا أبدا الله يا هو يا رسول إنا لقد بايعنا دران وفي يا هو يا محمد الله يا هو يا Iya, luar biasa sekali. Itu tadi permainan kompang. Nah, kompang ini termasuk salah satu tradisi Melayu yang hingga saat ini masih terus dilestarikan. Dan persembahan kompang tadi dari grup Kompang Amalia Pekanbaru.
Sahabat budaya dan pemirsa di seluruh Nusantara, kita bersama kembali dalam obrolan budaya RRI Pekanbaru. Dan di kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang melestarikan budaya Kompang. Dan sahabat budaya pemirsa di seluruh Nusantara, di kesempatan ini kami juga sudah menghadirkan para narasumber ya, yang mana akan membahas tentang budaya Kompang ini. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berkompeten ya untuk membahas tentang budaya Kompang ini. Dan langsung saja kita sudah bersama ada Pak Solihin. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tadi Pak ya. Oh, semangat terus. Penuh makna menabuh gendang, menabuh kompang ya. Aku Kompang. Oke. Dan kita juga bersama Bapak Muzar H. Imam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Pasti sehat karena tadi nyanyinya cukup semangat bersyairnya ya. Semangat. Semangat selalu. Pak Muhar ini sebagai pelatih Pak ya. Ya, saya memang dari dulu jadi pelatih semenjak tahun 85. Semenjak tahun 1985 berarti Di grup sudah Amaliyah ini. di grup Kompang Amalia ini. Jadi sudah cukup lama ya Pak? Alhamdulillah lumayan. Belum ada Kompang di Pekanbaru lagi waktu itu saya melatih. Alhamdulillah saya kembangkan. Mungkin sekarang ini sudah ada 50 grup 50 grup Sudah ada. dari di Kota Madya Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Luar biasa. Dari tahun 1985, apa nih yang menjadi pemikiran Bapak sehingga Kompang ini harus dilestarikan hingga sekarang? Ini kan sudah cukup lama nih Pak. Iya. Gimana lah ya. Kompang ini kalau di daerah Riau ini sebetulnya kesenian Riau ini membudaya dari daerah. Dari daerah? Dari Bengkalis, Siak, Selat Panjang. Jadi di Pekanbaru ini baru sebetulnya Kompang. Berarti Kalau dari daerah Riau Bengkalis ya, Pak ya? itu anak SD sudah main Kompang semua. Jadi kalau di Pekanbaru, di Kota Madya ini, inilah contohnya. Pernah muda udah ya jam, Pak? Pernah udah muda jam 4, semuanya? udah jam 5 ini contohnya. Tapi alhamdulillah masih mau. Nggak Iya, masalah. masih tertarik ya Pak ya. Jadi tadi lagu yang kami suguhkan pertama itu yaitu lagu Bisarin, itu pukulan 1 namanya. Pukulan Pukulan 1. yang baru tadi Ya, ditampilkan. yang baru disuguhkan tadi lagunya bernama Bisarin. Jadi lagu ini diambil dari kitab Al-Barzanji ini. Ini. Iya, tadi Kompang itu kan gendang ya Pak ya, Ya, ditabuh. tabuh. Kemudian juga tadi lagu-lagu atau syairnya itu dari Kitab Al-Barzanji. jadi tidak berbasis Islam begitu ya Pak ya? Iya, berbasis Islam. Tapi kalau rebana kan dia tidak dengan lagu comotan kesana sini. Kalau ini khusus dari kitab Berzanji yang diambil. Iya, baik. Jadi nanti setelah main Kompang itu ada bacaan Berzanji waktu istirahat pemukulnya, main Kompang istirahat, ada yang satu orang membaca kitab Berzanjinya. Ada lagunya khusus itu. Oke, Pak Solihin. Ini Pak Solihin kalau di grup Kompang Amalia ini sebagai sekretaris ya Pak? Sekretaris. Ini sudah berapa lama berkecimpung di grup Kompang saya- Amalia ini? Mulai saya masih kuliah, waktu sekolah sudah main Kompang. Sudah Iya. mulai ya Pak ya? Wajah-wajah kawan-kawan ini kan sudah mulai redup-redup, itu zaman saya semua. Jadi kita sekarang ini fokus pada Kompang ini, mau regenerasi sudah ini lagi. Sudah banyak generasi yang telah kita bina. Saya bukan pelatih tapi membina. Pelatih menciptakan dan mengarang, kalau saya membina saja, meneruskan cita-cita guru saya, itu Pak Muzar, dengan kawan. Inilah wajah-wajah para pendengar, di mana saja berada yang kami muliakan. Inilah wajah-wajah dari kawan kami yang menyambut presiden yang datang ke Riau itu. Ini orang-orang dilatih mulai dari nol sampai hari ini masih tetap berlatih. Sampai masih bertahan hingga saat Masih ini ya Pak bertahan ya? insya Allah. Luar biasa sekali. Kalau dihitung-hitung tadi kalau tahun 1985 itu sudah 37 tahun umurnya ya? Iya.
Masih bujangan kami lagi. Masih bujang? Masih sekolah. Oke, kalau Pak Solihin ini kenapa nih bisa tertarik dengan Kompang ini? Oh, mulai dari sekolah lagi. Waktu mulai SD sudah mulai dengan kompang. Cuma pelatih tak ada waktu itu. Pelatih Berarti belum dari ada. SD udah mulai suka ya? Sudah. Jadi mulai belajar Kompangnya dari kapan nih Pak? Sejak Pak Muzar menarik saya untuk latih kompang dengan kawan ini, semuanya adalah mulai daripada ditarik melalui masjid dulu. Rekaman dari masjid. Iya. Jadi saya sambung lagi ya Bu. Ini Kompang ini bukan khusus untuk Melayu. Jangan katanya Bukan kesenian khusus untuk Melayu bukan saja? khusus untuk Melayu. Pemainnya bukan orang Melayu nih. Luar biasa ya Pak Campur ya? aduk. Jadi kesenian Kompang itu bukan cuma tinggalnya di bumi Melayu. Iya. Nah, tapi yang pemain ini bukan Melayu, mungkin ada 1-2 orang. Yang lainnya banyak suku Jawa. Saya sendiri orang Jawa. Saya sendiri orang Jawa, bukan Melayu. Tapi saya karena lahirnya di kampung Melayu, terpaksa saya mengambil jurusan Kompang lagi. Jurusan Kompang. Jadi sekolah saja. Melestarikan budaya Melayu di mana bumi Jadi dipijak, Kompang di situ ini lagi dijunjung, bermacam-macam ya, ya Bu ya. Kalau untuk mengarak pengantin pukulannya lain, untuk menyambut tamu, untuk presiden lain. Nah, jadi untuk menyambut menteri lain pukulannya, tidak sama. Pak. Berarti banyak jenisnya Pak ya? Banyak. Tergantung tamu. Iya. Oke, Tidak, baik. kalau dia main menyambut tamu kan yang dipanggil kan ada 15 grup. Jadi tidak bisa pakai lagu. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI.net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Sahabat budaya dan pemirsa di seluruh Nusantara, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Pekanbaru. Baik Pak Solihin. Siap Pak ya? Siap. Tadi Kompang itu ada keterkaitannya dengan Islam. Itu Ya. seperti apa tuh Pak? Karena kompang ini memang budaya Islam. Kalau di sejarah mungkin beliau ini lebih pas menyampaikan. Oke Pak Muhar ya. Pak Muzar ya. Karena bernuansa Islam itu karena kompang ini menggunakan lagu marhaban dan berzanji di dalamnya. Tentu dalam agama lain berzanji kan tidak ada. Ya. Cuma ada dalam Islam cuma. Mhm. Mungkin beliau yang lebih pas menyampaikan, yang lebih paham tentang sejarahnya masuknya ke Islam ke Indonesia, asal kompang dari mana beliau lebih pas. Oke Pak Muhar ya, keterkaitan Kompang dengan Islam. Sebetulnya gini Bu ya. Kalau Kompang ini asalnya memang dari Jawa ini. Kompang ini berasal dari Asal Jawa. mulanya, sejarahnya ya? Asal mulanya dari Jawa, dari Banten. Jadi dibawa ke Riau, maka di lagunya diambil dari kitab berzanji. Kalau di Jawa lagu Jawa nih, Kompang ini namanya kentrungan. Bukan Kompang, kentrungan. Ini banyak orang Jawa ini boleh ditanya lagu Jawa. Jadi karena ini termasuk seni Melayu, seni Islam, karena diambil dari kitab berzanji. Yang dibaca adalah salawat Nabi. Nah, jadi kesenian Islam. Inilah kesenian Melayu, kesenian Islam. Ada juga kesenian Melayu yang bukan Kompang seperti tari Japin kan. Nah, itu kan bukan dari ini yang diambil lagu-lagunya. Kalau ini khusus
memang dari kitab Al-Berzanji ini. Iya, iya, Ya, iya. itu aja. Berarti tergantung daerah ya Pak. Kalau Iya. di Melayu itu dengan kalimat-kalimat Allah ya. Iya, iya. Kalau di Jawa nanti dengan bahasa mereka tersendiri begitu. Yang membedakan adalah dialek mereka. Tergantung kalau di Jawa, dialek ya. dialek, tergantung daerahnya. Kalau kita Melayu, dialek tentu dari dalam dialek Melayu yang kita gunakan. Tentunya adalah pemain kompak ini seluruh dalam Islam semuanya yang ada. Jarang kita temukan di berbagai media atau mata pelajaran di Iya. sekolah. Tidak ada agama lain yang menggunakan kitab Berzanji, khusus untuk Islam saja. Iya. Tapi kompang ini banyak digunakan, non muslim juga banyak digunakan. Nah, tentunya adalah tentu kita sesuaikan dengan keadaan. Ya. 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 Kompang ini digelar itu dalam acara apa aja tuh Pak Solihin? Di Kompang ini dipakai acara pesta perkawinan. Acara Itu dipakai. nikahan. Terus potong rambut untuk di daerah-daerah kan ada puputan namanya potong rambut untuk ngasih nama anak. Itu pakai kompang juga. Untuk bayi ya. Nah, bayi yang tepung baru tawar itu lahir. pakai kompang juga. Ah. Sunat Rasul anak pakai kompang. Cuma pukulannya berlain-lain, Bu. Tidak sama. Ya. Jadi nanti di Bengkalis pukulannya lain, di Siak lain, tapi perbedaannya memang sedikit, Ya. tapi berlain. Nah, jadi lagu yang dibawa sama, cuma lagunya mungkin dirubah-rubah. Jadi jangan nanti kan, ini Kompang Pekanbaru kok berbeda dengan Siak, itu memang sudah khasnya. Makanya kalau saya jadi juri Kompang itu saya udah tahu, ini pukulan ini dari Siak, yang pukulan ini dari Bengkalis, yang ini dari Kampar, tahu saya itu. Jadi sudah hafal ya Pak? Sudah hafal, alhamdulillah. Sudah hafal. Pak, ini kan tradisi Melayu nih. Iya. Misalnya kalau orang dari suku lain mengundang grup-grup Kompang ini untuk tampil, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Dan selama ini sudah ada ya Pak ya? Sudah dilaksanakan. Dari mana aja tuh Pak? Dari suku mana? Dari Sumatera Utara sudah pernah, orang Tionghoa juga pernah. Kami kepingin pengantin kami ini, anak kami, cucu kami ini diorak dengan kompang Melayu. Karena Iya. kami tinggal di Melayu. Karena sampai tadi oleh Pak Muzar tadi, kapan digunakan? Pertama untuk pesta perkawinan, yang kedua adalah surat Rasul, kemudian mengarak pengantin, kemudian mengarak tamu. Ya. Tergantung pada momen apa yang akan kita perlukan dalam perhelatan yang dilakukan itu. Dan ada pula pukulan kompang yang salah, Pak. Pukulan Kompang salah? Yang salah. Ada pejabat datang di Pekanbaru ini, menteri, naik dia di atas pentas 5 orang, kita kasih kompang. Kalau dia dikasih kompang kan dia mukul. Ya. Kita nggak bisa ngikuti karena itu pukulan kompang kan tidak betul salah. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita ngikuti tidak bisa. Jadi pukulan salah itu tidak bisa diikuti. Jadi bunyinya akan lain ya Pak ya? Lain. Jadi kalau ini suruh mukul salah ini tidak bisa, saya yakin nih. Tidak bisa. Karena udah dididik pukulannya. Udah terlatih. Jadi kalau ada menteri datang di Pekanbaru, pernah Pak kejadian itu memang. Datang, naik 5 orang, kasih kompang, pukul. Asal pukul aja dia. Kita nirukan tidak bisa itu. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi maksudnya begini para pendengar, kami ada ditantang oleh pelatih. Kalau hebat kalian untuk mengkompang ini, coba pukul salah. Nggak bisa. Pukul Nggak salah. nggak ada yang bisa. Kecuali belum belajar sama sekali ya Pak ya. Nah, baru. Terkecuali yang belum belajar baru bisa. Baik, baik. Pak, ini Kompang ini kan grup nih. Ini kan ramai nih. Lebih dari 5 orang ya. Biasanya satu grup tuh berapa orang Pak? Kalau untuk tanding cukup 7 orang. Kalau tampil kayak gini mau 20 orang pun tidak apa-apa. Iya, iya. Nah, jadi tidak ada batasnya. Tapi kalau untuk tampil karena pukulan itu bisa sampai ke 4 pukulan. Jadi 7 orang yang main kalau untuk tanding. Nah, itu. Mungkin Pak Solihin ingin menyampaikan lagi apa nih? Ya, minimal satu grup itu 12 orang. Minimal ya. Minimal ya. Jadi kalau Tapi- sampai 20 atau 15 boleh? Oh, boleh. enggak Boleh, nggak apa-apa. Itu masal kolosal namanya. Iya. Contoh ketika kita membuka pembukaan MTQ, tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kecamatan, sebanyak-banyaknya boleh tampil. Yang penting sesuai dengan honor yang mereka berikan. Tergantung lagi ya Pak ya. Pak, untuk grup Kompang Amalia ini kalau saya lihat ini kan orang-orang yang pernah muda semua. Bagaimana dengan generasi anak-anak muda nih Pak? Apakah udah ada dilatih atau sudah ada bergabung sama grup Sudah, Amalia sudah. ini? Sekarang sedang berlangsung pelatihan kompang di MTS Hasanah.
Di MTS? MTS sana. Oke. Saya yang melatihnya. Kemudian anak SD sudah dekat rumah saya sudah. Tinggal proses lagi. Tergantung pada kemampuan anak itu sendiri, kecerdasan anak. Juga tergantung pada orang tua ya kadang-kadang. Jadi anak-anak tertarik nggak sih Pak dengan nabu-nabu kompang ini? Tertarik. Sebetulnya gini, saya jawab ya dengan Ya, simpel boleh. aja. Saya jawab ini. Kejujur aja, sebetulnya kompang ini tidak berkembang di Pekanbaru karena tidak pernah ditandingkan. Iya. Coba sekali-sekali ditandingkan kompang ini. Mungkin generasi yang muda-muda tuh tertarik dia. Tertarik ya. Nah, saya sudah berapa kali mengusulkan, tolong ditandingkan kompang. Oke, baik. Sahabat budaya dan pemirsa di seluruh Nusantara. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan melestarikan budaya kompang ini, kita akan nikmati tabuhan kompang dari grup Kompang Amalia. Barik lana walima dalun ya daiman jadal ihsan sarik lana walil muslimin ya Rabbana ya Rahman barik lana walima dalun ya daiman jadal ihsan sarik lana walil muslimin tanakalta bi aslabi bi arbabi Allah hai sodadi kaza samsu bi abro abrojiha Allah ya Rabbana ya Rahman barik lana walil madlun ya daiman jadal ihsan sarik lana walil muslimin. Kompang, tradisi musik budaya Melayu. Panas tembaga harus dituang untuk dibuat cendera hati. Tradisi dan budaya harus dijulang untuk menjadi perisai negeri. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Oh,
selalu pesan RRI. Jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Sahabat budaya dan pemirsa di seluruh Nusantara, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Pekanbaru. Kita masih bersama dengan narasumber kita, masih ada Pak Muhar, masih ada Pak Solihin ya. Pak Muhar, tadi Pak Muhar sempat menyebutkan kalau pukulan-pukulan kompang ini dari setiap daerah yang ada di Riau ini beda-beda. Berbeda nama pukulannya. Jadi kalau yang ini pukulannya, ini cerita pukulannya pecah babon, merapat, gendung 4, gendung 3, pecah kempling. Nah, kalau di Siak itu lain namanya. Apa namanya Pak? Namanya tersendiri dia lain pula. Jadi kalau yang babon mungkin tidak babon namanya. Oh iya. Jadi itu yang, tapi pukulannya sama. Pukulannya sama? Sama. Pak mungkin bisa dicontohkan pukulannya seperti apa? Pecah babon. Ya. Oke, jadi pukulannya Nama tetap pecah seperti itu ya babon. Pak? Pukulannya tetap seperti itu, cuma Ya, nama-nama dari tiap namanya daerah yang beda. berbeda. Yang saya pukul tadi namanya mabun, ini mecah. Oke, baik. Lawannya. Pak, bentuk kompang ini dari zaman dulu sampai sekarang ini sama bentuknya atau udah berubah-ubah begitu menurut zaman? Kalau menurut saya sama. Sama dari Cuma dulu. kalau yang dari Bengkalis lain pula baluh. Ini namanya baluh nih. Baluh yang Baluh bulat namanya. seperti kayu Nah, ya Pak ya. Yang dari ujung batu lain pula. Kalau dari Pekanbaru aja nih Dari Pak, yang ini Pekanbaru yang Bapak pegang. ada enggak contohnya yang beli rebana Pekanbaru? Ada. Semua dari Bengkalis. Nah, Semua dari Bengkalis ya. Nah, tebal-tebal dia. Ini untuk yang ditabu-tabu itu dari apa tuh Pak? Dari kulit Ini atau dari kulit. Jadi harganya satu kompang ini siap pakai kayak gini Rp500.000. Rp500.000. apa? Rp500.000 satu bulat kompang Satu ini ya. bulat ini ya. Jadi lumayan juga ya Pak harganya ya. Lumayan. Sebagai tambahan Mbak Sodes, kompang ini mirip seperti rebana. Kayunya berasal dari kayu leban sadang. Ya. Kayunya ringan, kayunya kuat. Inilah sebab yang mukulnya laki-laki semua. Jarinya jempol semua Pak. Jadi tahan pukulan. Kemudian kulitnya dari kambing betina. Dari kambing betina. Jadi nggak sembarang kambing ya? Tidak. Kalau ada kambing jantan nanti bantat bunyinya, nggak bagus. Pak, ini kan semuanya laki-laki nih Pak. Iya. Grup kompang ibu-ibu ada? Ada. Ada banyak. Dari grup Amalia ada? Dari ada. Ada 3 grup kita punya. Entah hidup atau mati sekarang, itu enggak tahu sekarang. Masalahnya kan jarang dipakai Pak. Ada sebabnya karena jelas itu sekarang. Pernah dulu terjadi di Kota Pekanbaru, festival kompang. Jadi diusulkan dari Pemko ketika itu tolong dipisah. Kompang ibu-ibu dengan bapak-bapak. Iya. Ternyata nak mau dia digabung. Akhirnya ya kami mengalahilah. Bubar kami semua. Jadi lebih eksis yang bapak-bapak ya? Bapak, ya. Jadi kasihan kita ibu punya latihan, ternyata kami maunya dipisah. Nilainya berapalah nilai hadiah yang diberikan kepada itu mereka daripada capek latihan. Sehingga yang terjadi adalah mereka malas latihan lagi sekarang. Cuma saya minta kepada bapak-bapak yang di Riau ini khususnya ya, pejabat-pejabat, tolonglah kompang ini diperlombakan.
supaya Diperlombakan. lebih maju dan anak-anak muda itu mau main kompang. Kalau tidak pernah diperlombakan ya yang tua-tua aja ini ya. Yang mau naik pentas saja udah susah. Jadi lebih dikenalkan begitu ya Minta Pak ya? tolong sama bapak-bapak pejabat, khususnya di Riau, karena ini kesenian Riau. Ya. Ya saya minta tolong betul, karena saya sudah melatih kompang ini dari tahun 85 sampai sekarang. Nah, jadi saya mohon sekali lagi, mungkin bapak-bapak nanti dengarkan, saya minta tolong coba diadakan perlombaan. Tingkat Kota Madya dulu, baru kabupaten, nanti masuk ke provinsi kan. Nah, gitu aja. Kita berharap pada Kepsta nanti dari RRI untuk memprestasi daripada festival kompang masa akan datang. Agar anak sekolah kita yang kita usulkan untuk masuk dalam kurikulum muatan lokal Siap. bergerak kembali, kami siap untuk membantu daripada melatih anak-anak kita sekolah agar nanti ketika mereka tampil mereka kenal yang kompang. Sekarang gadget yang mereka tekuni hari ini, kompang nggak tahu apa tuh kompang. Sekali mukul tangan sakit. Karena tidak terbiasa ya. Tidak terbiasa. Baik. Yang mukul, kalau kita mukul kompang ini harus biasa. Ya. Berarti biasa mukulnya tentu tangan taringan lagi. Ya Pak Muhar, selama Pak Muhar berkecimpung di grup kompang ini usaha-usaha apa saja yang Bapak lakukan untuk menarik minat ya agar mereka-mereka ini mau untuk belajar kompang dan tidak melupakan kompang ini? Udah banyak saya usahakan, ibu-ibu saya latih dari rebana, saya belikan kompang, saya latih kompang. Tapi dia juga bertanya sama gurunya kan, kenapa nggak diadakan perlombaan? Oh, mau Jadi dilombakan. saya mau jawab apa sekarang? Saya hanya mengembangkan, Iya. ya kan? Dikasih Jangan door prize sampai mungkin, Pak? budaya kompang ini nanti kalau tidak ada yang mengembangkan, habis nih kan, mati dia. Ya. Pak, kalau ibu-ibu tuh dikasih door prize, mau dia Pak? Mau? Maksud saya kalau ada ibu-ibu nanti rame agak 30 grup atau 25 grup, saya bikin tersendiri ibu-ibu, nilainya saya lainkan. Ya. Jadi bapak-bapak dilainkan. Cuma saya udah capek ngomong sama bapak-bapak ya pejabat di Riau ini, tak pernah dapat tanggapan. Jadi saya ya bukan saya mundur, tidak, saya tetap berjuang. Tetap semangat ya Pak ya, semangat. Nanti saya ajak ibu-ibu nih untuk buat grup kompang ya Pak ya. Boleh berlatih di sini nggak masalah. Saya datang di RI ini saya latih. Jadi siap Kalau ada siap ibu-ibu. dijemput ya Pak. Hah? Siap dipanggil ya. Iya, bapak-bapaknya pun siap saya latih, enggak masalah. Kita siap. Tergantung Iya, luar Kepsta biasa masing-masing. sekali semangat Pak Muhar ya. Iya. Jadi selama 37 tahun nih grup Kompang Amalia ini, itu dukungan dari pemerintah sendiri itu seperti apa nih Pak? Ya. Tolonglah jawab. Perhatiannya seperti apa? Sebenarnya gitu? susah kita menyampaikannya sebenarnya. Kami pernah dulu datang kepada pariwisata, mohon kita untuk dibina, dilatih, yang kurangnya divestasi lah. Salah satu tempat di ada pariwisata itu, ternyata jauhnya juga nihil. Kemudian ke Lam juga pernah kami mendiang daripada Pak Tenas, sampaikan secara pribadi, beliau masih sehat waktu itu, Pak tolong kami dibantu mengembang kompang ini. Kasihan kompang Melayu kita hilang nanti. Juga tidak ada jawaban ketika itu. Masih Jadi, belum ya? yang maju kompang sekarang di daerah. Di daerah Bengkalis itu anak SD sudah belajar kompang. Kita bukan baru tidak. Oke, baik. Mudah-mudahan setelah pemerintah ya yang ada di Riau ini ya nonton ini nanti ada kelanjutannya ya. Baik. Sahabat budaya dan pemirsa di seluruh Nusantara, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Pekanbaru.
Ya Rasulullah, itulah tadi judul lagu Tabuhan Kompang Grup Amalia. Budaya adalah hasil karya cipta manusia. Dia lahir dari sebuah proses peradaban manusia. Budaya ada sejak manusia ada. Perilaku manusia adalah budaya. Saat ini kita tahu bahwa perkembangan budaya tentu sangat dinamis, mengikuti era dan masa. Budaya bisa harus mewakili diri kita, itulah karakternya. Jadi budaya harus menjadi wajah diri kita. Budaya bagi kita harus bisa menjadi alat berkat, alat pemersatu bangsa. Karena esensi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, sehingga dengan budaya kita harus bersama-sama menyatukan diri kita sebagai anak bangsa, dan dia harus menjadi ikatan emosional di antara kita. Dengan budaya kita saling mengisi kelemahan dan kekurangan, karena tiap orang, tiap individu memiliki karakter yang masing-masing berbeda dan menyatukan menjadi budaya. Budaya harus menjadi berkat dan bagian dari kehidupan kita yang hakiki. Saya Tahyudin Aditya dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau Bamus Betawi untuk Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Melestarikan budaya Kompang. Pak Muhar, Pak Solihin, selama mengasuh ya grup Kompang Amalia ini, apa nih Pak suka dan dukanya? Prekode ya, Pak Solihin.
harapan kami kepada semua pihak, yang pertama, mari kita lestarikan kembali budaya tradisi Melayu ini. Siapa lagi yang akan melestarikan bukan kita, dan mungkin orang lain. Terutama sekali anak generasi muda kita, anak-anak kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi, hampir hari ini kita lihat Kota Pekanbaru jarang kita lakukan. Oleh sebab itu kami capek-capek membina Pak, Bapak dan Ibu, dukungan dari kita semua sangat diperlukan. Itu harapan kami. Masalah biaya itu cuma kesulitannya ini sekarang ini adalah masalah alat. Memang alat kompang ini enggak ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang murah lah ada bana. Pecahnya cepat, hancurnya cepat, tapi kulitnya tak bagus. Tapi kalau kompang ini yang dari kayu leban sadang ini enggak kuat ini. Ini sudah berumur lebih kurang 20 tahun Pak. 20 tahun, 20 tahannya tahun. ya. Yang saya punya ini 20 tahun. Ini alhamdulillah cuma kulitnya tukar. Sekali tukar kulitnya lebih kurang 200.000 sekarang. Oke, baik Pak, harapannya ke depan untuk grup Kompang Amalia untuk melestarikan budaya kompang ini. Kalau kami berharap tetap eksis, ya kawan-kawan? Kita eksis semuanya. Insya Allah, amin ya. Kita punya anak, punya cucu di rumah, kami akan ajari pada anak cucu kami kembali. Akan diteruskan ya. Harus generasi muda. Oke, Pak Muhar sebagai pelatih nih Pak, seperti apa harapannya ke depan? Cuma saya tambahkan, saya sangat mengharap sekali kepada RRI ini agar dapat nantinya untuk tempat kami akan mengadakan perlombaan kompang di sini dan Bapak sebagai sponsornya. Kami sangat mengharap. Bersedia ya Pak ya? Bersedia ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah wajah-wajah. Siapa lagi Pak? Kami sudah capek Pak mengusulkan sama yang di atas itu tapi belum juga berhasil. Nah, sekarang saya karena sudah duduk di sini saya mengharap betul dengan Bapak. Kiranya dapat nanti Bapak. Mudah-mudahan dari pusat. Ya. Dari pusat Jakarta mendukung kegiatan kita di Riau ini ya Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Pak ya. Terutama kawan-kawan kita ini insya Allah membantu. Kalau kami melatih kompang ini Bu, Bapak-Bapak, sistem keroyokan. Satu orang anak sampai 3 orang melatih. Jadi sistemnya satu nanti Pak, di RI Pekanbaru ini diadakan satu grup ibu-ibu, satu grup bapak-bapak. Saya siap untuk melatih di sini. Oke, saya siap Pak. Baik. Jadi nanti Bapak ikut tampil, nah nanti supaya lebih bagus. Pak percontohan Pak. Seluruh Indonesia. Semangat RRI. Semangat. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Muhar, Pak Solihin, dan juga para pemain kompang yang malam ini kostumnya meriah sekali ya. Dan sahabat budaya di seluruh Nusantara, semoga merdunya tabuhan kompang ini dapat terus kita dengarkan dan memanggil para generasi untuk tetap melestarikannya. Layang-layang selayang pandang, tinggi rumput dari padi, penuh makna tabuh kompang, petunjuk hidup, penyejuk hati.
syafi'ul lana. Allah, Allah ya al-badri kamat ya maulai nurun tajalla alaihi salam. Allah, Allah ya Habib ya maulai ahadun